berikutnya. Pamong budaya. 1. Seorang pamong budaya diminta untuk mengidentifikasi warisan budaya tak benda. Manakah dari berikut ini yang bukan termasuk dalam kategori warisan budaya tak benda menurut UNESCO? A. Tradisi lisan. B. Seni pertunjukan. C. Praktik sosial. D. Pengetahuan dan keterampilan tradisional. E. Bangunan bersejarah. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa warisan budaya tak benda menurut UNESCO meliputi tradisi lisan, seni pertunjukan, praktik sosial, serta pengetahuan dan keterampilan tradisional. Bangunan bersejarah termasuk dalam kategori warisan budaya benda. Kita masuk soal berikutnya. 2. Pamong budaya sedang menganalisis pola migrasi budaya di Indonesia. Fenomena berikut yang paling tepat menggambarkan konsep difusi budaya adalah A. Perubahan gaya hidup masyarakat akibat industrialisasi. B. Penyebaran batik ke berbagai daerah di Indonesia. C. Hilangnya bahasa daerah akibat dominasi bahasa nasional. D. Munculnya subkultur urban di kota-kota besar. E. Pergeseran nilai-nilai tradisional karena modernisasi. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa difusi budaya adalah proses penyebaran unsur-unsur budaya dari satu tempat ke tempat lain. Penyebaran batik ke berbagai daerah di Indonesia merupakan contoh yang tepat dari difusi budaya. Kita masuk soal berikutnya. 3. Dalam upaya pelestarian budaya, pamong budaya menemukan praktik budaya yang berpotensi melanggar hak asasi manusia. Pendekatan terbaik untuk menangani situasi ini adalah A. Melarang praktik tersebut secara langsung. B. Mengabaikan karena merupakan bagian dari tradisi. C. Melakukan dialog dengan masyarakat untuk mencari solusi bersama. D. Mengganti praktik tersebut dengan budaya baru. E. Membiarkan praktik tersebut tanpa intervensi. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pendekatan terbaik adalah melakukan dialog dengan masyarakat untuk mencari solusi bersama. Hal ini memungkinkan pelestarian nilai-nilai budaya sambil menghormati hak asasi manusia melalui modifikasi atau adaptasi yang disepakati bersama. Kita masuk soal berikutnya. 4. Pamong budaya sedang mengevaluasi efektivitas program revitalisasi budaya. Indikator keberhasilan yang paling relevan untuk program ini adalah A. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke situs budaya. B. Peningkatan pendapatan dari sektor pariwisata budaya. C. Bertambahnya jumlah festival budaya yang diselenggarakan. D. Meningkatnya partisipasi generasi muda dalam kegiatan budaya tradisional. E. Besarnya anggaran yang dialokasikan untuk program budaya. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa meningkatnya partisipasi generasi muda dalam kegiatan budaya tradisional merupakan indikator paling relevan untuk keberhasilan program revitalisasi budaya, karena menunjukkan keberlanjutan dan generasi budaya. Kita masuk soal berikutnya. 5. Seorang pamong budaya diminta untuk menjelaskan konsep living museum dalam konteks pelestarian budaya. Definisi yang paling tepat adalah A. Museum yang memamerkan artefak budaya kuno. B. Pameran interaktif tentang sejarah dan budaya. C. Komunitas yang mempertahankan dan mempraktikkan tradisi budaya asli. D. Rekonstruksi digital dari situs budaya yang telah punah. E. Pertunjukan budaya yang digelar secara rutin di museum. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa living museum, dalam konteks pelestarian budaya merujuk pada komunitas yang masih mempertahankan dan mempraktikkan tradisi budaya asli mereka dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar pameran atau pertunjukan. Kita masuk soal berikutnya. 6. Pamong budaya menghadapi dilema etis ketika harus memutuskan apakah akan mengkomersialkan ritual sakral untuk tujuan pariwisata.
Pendekatan yang paling etis dalam situasi ini adalah A. Melarang segala bentuk komersialisasi ritual sakral. B. Mengizinkan komersialisasi tanpa batasan untuk meningkatkan pendapatan daerah. C. Membuat versi turis dari ritual yang tidak melibatkan elemen sakral. D. Mengabaikan potensi pariwisata dan fokus pada pelestarian murni. E. Melibatkan pemangku adat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa melibatkan pemangku adat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan adalah pendekatan paling etis. Hal ini memastikan bahwa nilai-nilai budaya dan kesucian ritual tetap terjaga, sambil mempertimbangkan potensi manfaat ekonomi dari pariwisata. Kita masuk soal berikutnya. 7. Dalam upaya dokumentasi budaya, pamong budaya menemukan perbedaan signifikan antara versi tertulis dan lisan dari sebuah legenda. Tindakan yang paling tepat adalah A. Hanya menggunakan versi tertulis karena dianggap lebih akurat. B. Mengabaikan perbedaan dan memilih salah satu versi secara acak. C. Mendokumentasikan kedua versi dan menjelaskan perbedaannya. D. Menciptakan versi baru yang menggabungkan elemen dari keduanya. E. Fokus hanya pada versi lisan karena dianggap lebih otentik. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa mendokumentasikan kedua versi dan menjelaskan perbedaannya adalah tindakan paling tepat. Hal ini memungkinkan preservasi keragaman interpretasi budaya dan memberikan konteks historis yang lebih kaya. Kita masuk soal berikutnya. 8. Pamong budaya sedang merancang program pelestarian bahasa daerah yang terancam punah. Strategi yang paling efektif untuk jangka panjang adalah A. Membuat kamus komprehensif bahasa tersebut. B. Mengadakan festival bahasa daerah tahunan. C. Mengintegrasikan bahasa tersebut ke dalam kurikulum sekolah lokal. D. Membuat aplikasi pembelajaran bahasa berbasis teknologi. E. Memberikan insentif finansial bagi pengguna aktif bahasa tersebut. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa mengintegrasikan bahasa daerah ke dalam kurikulum sekolah lokal merupakan strategi paling efektif untuk jangka panjang. Hal ini memastikan transmisi bahasa kepada generasi muda secara sistematis dan berkelanjutan. Kita masuk soal berikutnya. 9. Dalam konteks diplomasi budaya, pamong budaya diminta untuk menjelaskan konsep soft power. Definisi yang paling tepat adalah A. Penggunaan kekuatan militer untuk mempromosikan budaya. B. Kemampuan mempengaruhi pihak lain melalui daya tarik budaya dan nilai-nilai. C. Strategi ekonomi untuk mendominasi pasar produk budaya global. D. Penggunaan teknologi untuk menyebarkan konten budaya secara masif. E. Kebijakan luar negeri yang berfokus pada pertukaran budaya formal. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa soft power dalam diplomasi budaya merujuk pada kemampuan suatu negara untuk mempengaruhi pihak lain melalui daya tarik budaya, nilai-nilai, dan kebijakan yang dimilikinya, bukan melalui paksaan atau imbalan ekonomi. Kita masuk soal berikutnya. 10. Pamong budaya menghadapi konflik antara dua komunitas mengenai klaim atas warisan budaya yang sama. Pendekatan resolusi konflik yang paling konstruktif adalah A. Memutuskan pemilik yang sah berdasarkan bukti sejarah. B. Membagi warisan budaya secara fisik di antara kedua komunitas. C. Mengakui warisan bersama dan mendorong pengelolaan kolaboratif. D. Menyerahkan keputusan kepada otoritas yang lebih tinggi. E. Menghentikan semua akses ke warisan budaya tersebut hingga konflik selesai. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa mengakui warisan bersama dan mendorong pengelolaan kolaboratif adalah pendekatan paling konstruktif.
Hal ini memungkinkan kedua komunitas untuk mempertahankan koneksi dengan warisan budaya mereka sambil membangun hubungan positif antar komunitas. Kita masuk soal berikutnya.